Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dieng dan teman saya bernama Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang company profile Bank BCA Syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Dalam bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata iktisad yang memiliki makna sederhana, penghematan, dan kelurusan. Istilah ini kemudian masyhur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia. Menurut Muhammad Abdul Al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut dengan tiap lingkungan dan masa. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Menurut Perwataatmaja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, mengemukakan pengertian perbankan syariah dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan didasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari BUS atau Bank Umum Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Dalam beberapa literatur Bank Syariah dengan beberapa ragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan yang terakhir ada fungsi jasa keuangan. Lalu tujuan dari Bank Syariah di sini yang pertama menyediakan lembaga keuangan perbankan seperti sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan. Yang ketiga, berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Yang keempat, mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir, ada berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dan beroperasi tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. Selanjutnya di sini ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada falsafah. Untuk bank syariah tidak berdasarkan bunga dan untuk bank konvensional berdasarkan bunga. Lalu yang kedua ada operasional dari bank syariah sendiri dan masyarakat berupa titipan investasi yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu, penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa memperhitungkan halal atau tidak. Yang ketiga ada aspek sosial. Dari bank syariah sendiri dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi. Sedangkan di bank konvensional sendiri tidak diketahui secara tegas. Yang terakhir ada organisasi. Dari bank syariah sendiri harus memiliki dewan pengawas syariah. Dan dari bank konvensional
tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang profil perusahaan dari Bank BCA Syariah. Di sini terdapat sejarah Bank BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank atau Bank UIB. Berdasarkan Akta Akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Surodjo, SH.MSI, Notaris di Jakarta. Pada awalnya, Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional. Kemudian, mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya. Berdasarkan salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010. Selanjutnya, ada visi dan misi Bank BCA Syariah. Visi Bank BCA Syariah adalah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Dan misinya sendiri adalah mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. Yang kedua, membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Bank BCA Syariah. Dapat dilihat dari diagram tersebut, terdapat direksi, presiden direktur oleh Yuli Melati Suryaningrum, dan para direktur, serta satuan kerja. Selanjutnya ada laporan keuangan dari 5 tahun terakhir. Total aset di tahun 2022 sekitar 12 miliar dengan pertumbuhan dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 19,1%. Adapun total liabilitasnya pada tahun 2022 sekitar 9 miliar dengan pertumbuhan dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 24,9%. Selanjutnya ada total ekuitas di tahun 2022 sekitar 2 miliar dengan pertumbuhan dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 3,2%. Selain itu, terdapat total pembiayaan di tahun 2022 sekitar 7 miliar dan total dana pihak ketiga di tahun 2022 sebesar 9 miliar. Berikut ada tahapan pembukaan tabungan yang dapat disebut tahapan IB, yaitu rekening tabungan yang menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan Anda dalam transaksi perbankan berdasarkan prinsip wadiyah yad-domanah atau mudorobah mutlaqah. Manfaatnya yaitu mendapatkan buku tahapan IB sebagai bukti tabungan sekaligus sebagai catatan transaksi rekening. Mendapat kartu ATM atau debit BCA Syariah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi di ATM BCA yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan ribuan ATM berlogo Prima dan Alto serta berbelanja di ratusan ribu merchant bertanda debit BCA di Indonesia. Lalu tersedia fasilitas automatic transfer, tersedia layanan auto debit zakat, tersedia layanan transaksi di ATM BCA. Adapun persyaratan tahapan IB, yaitu penabung adalah perorangan atau yayasan, pemohon mengisi dan menandatangani formular permohonan, pembukaan rekening tahapan IB BCA Syariah. Pemohon juga membawa dan menyerahkan fotokopi IKTP dan NPWP.
Sekian yang dapat kami jelaskan untuk profil perusahaan BCA Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.